massa, ya kan? Kemudian terlarut dalam 500 ml. Nah, glukosanya sendiri ini adalah zat non-elektrolit, ya. Terlarut dalam 500 ml larutan. Nah, ini ya, 500 ml larutan. Ini bukan P, tapi ini adalah V, ya, V. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam bahasan sifat koligatif larutan. Kita sampai pada sifat koligatif larutan yang terakhir, ya, yang keempat, ya, yaitu tekanan osmotik dilambangkan dengan V, seperti itu, ya. Oke, nah kita lihat dulu. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang diinfus, ya, menggunakan cairan infus. Nah, apa sebetulnya kaitannya dengan tekanan osmotik? Nanti kita akan bisa pelajari lebih lanjut, ya. Baik. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu apa itu osmotik atau osmosis. Dalam biologi juga sudah pernah dipelajari bahwa osmosis itu adalah peristiwa bergeraknya partikel bisa berupa molekul atau ion melalui dinding yang semi permeabel. Semi permeabel itu artinya yang hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu, seperti itu, ya. Jadi ini adalah osmosis. Biasanya osmosis itu terjadi dari cairan yang lebih encer ke cairan yang lebih pekat, seperti itu. Nah, lantas apa itu tekanan osmosis atau osmotik? Nah, jadi tekanan osmotik itu adalah besarnya tekanan yang digunakan untuk melawan peristiwa osmosis ini, ya. Jadi itulah yang disebut dengan tekanan osmosis, ya. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Misalnya kalau kita punya, ya, wadah, ya, seperti ini. Kemudian ini dibatasi oleh suatu lapisan membran, ya. Ini membrannya itu adalah semi permeabel. Tadi saya katakan semi permeabel itu dia berarti hanya bisa dilalui oleh zat tertentu. Misalnya kalau air itu bisa meresap, tapi kalau zat padat tidak, seperti itu. Nah, ini anggap saja ini adalah air, teman-teman, ya. Ini adalah air murni. Ini adalah larutan garam, misalnya. Larutan garam seperti ini, ya. Nah, kalau kita ibaratkan partikel air itu atau molekul air itu seperti ini, oke, ya. Kemudian ini dibatasi oleh dinding semi permeabel tadi, oke, ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada partikel garam, misalnya NaCl, ya. Kita buat misalnya berbeda warnanya, seperti ini. Nah, jika ini seperti demikian, maka partikel-partikel air ini akan berusaha untuk masuk ke sini, ya, melalui dinding semi permeabel. Oke, nah tentunya dia untuk bisa masuk itu dia memiliki tekanan, ya. Nah, memiliki tekanan. Jadi peristiwa untuk masuknya sendiri air ini ke dalam larutan garam itu disebut osmosis, dan berapa besar dorongan atau tekanan yang dia berikan untuk proses ini tidak terjadi, itulah yang disebut dengan tekanan osmosis. Seperti itu, ya, teman-teman. Dan ini sudah dipelajari di mata pelajaran biologi, ya. Baik. Nah, itu pengertian dari tekanan osmosis. Baik, kita lanjutkan ke rumus, teman-teman, ya. Nah, rumus tekanan osmotik, ya, atau lambangnya V, ini MRT. Wah, keren, ya. Bukan monorail train, ya, tapi M itu kita sudah pelajari di prasyarat kemarin. Ini adalah molaritas, ya. R itu adalah tetapan gas, ya, dan T itu adalah suhu dalam Kelvin, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini berarti rumus untuk zat yang non elektrolit, ya, non elektrolit. Kalau ini untuk yang elektrolit, ya. Kenapa? Karena selain MRT juga ada faktor ini pengalinya. Apa ini? Ini ada sebetulnya I atau faktor Van Hoff, ya. Baik. Jangan lupa, jadi selalu ada faktor pengali Van Hoff-nya untuk dalam setiap larutan yang bersifat elektrolit. Oke. Nah, langsung saja kita ke aplikasi, yuk. Kita langsung ke contoh soal, ya. Nah, seperti ini. Suatu cairan infus, ya, terbuat dari 3,6 gram glukosa. Seperti kita tahu bahwa cairan infus itu ada yang terbuat dari glukosa, ya, atau gula, supaya seseorang yang diinfus itu yang tadinya lemes itu dia bisa lebih segar. Nah, ini 3,6 gram berarti ini adalah massa, ya kan? Kemudian
terlarut dalam 500 ml. Nah, glukosanya sendiri ini adalah zat non-elektrolit ya. Terlarut dalam 500 ml larutan. Nah, ini ya, 500 ml larutan. Ini bukan P, tapi ini adalah V ya, V, volume ya. Pada suhu 27 derajat Celcius. Suhu itu lambangnya adalah T, ya kan? Hitung tekanan osmotik. Jadi yang ditanyakan berapakah nilai V seperti itu. Oke. Dan MR glukosa sudah dikasih tahu 180. Yuk, kita jawab teman-teman ya. Ini sangat mudah dan simpel sekali. Caranya adalah V sama dengan MRT. Seperti itu ya. MRT. Nah, M-nya itu apa? Nah, kita sudah tahu kemarin rumus molar itu adalah massa, ya kan? Dibagi volume, dibagi MR, ya kan? Dikali 1000 per volume. Nah, ingat-ingat lagi materi prasyarat kemarin. Oke, dikali dengan R. R itu adalah besarnya 0,082, ya. Nah, T-nya itu adalah suhu, teman-teman. Suhunya itu dalam Kelvin ya. Jadi T itu adalah suhu. Nah, Kelvin itu berapa nilainya itu ya? Kalau dari derajat Celcius maka derajat Celciusnya berapa ditambah 273. Ini adalah besarannya Kelvin. Oke. Berarti kalau di situ suhunya ada 27, berarti tinggal 27 ditambah 273 seperti itu ya. Yuk kita masukkan semua variabelnya. Berarti masanya itu tadi ini ya 3,6 dibagi dengan MR. MR-nya berapa? 180 dikali 1000 per volumenya ini ya, yang 500 ini. Berarti per 500 ya kan? Ya, ini boleh dikurung lagi biar lebih rapi. Dikali 0,082 dikali dengan ini 27 tambah 273. Ini 300 ya. Oke, ya. Baik. Nah, sama dengan kita bisa sederhanakan mungkin 1000 dengan 500 ini hasilnya 2 ya kan ya? 2. Kemudian ya, kemudian ini 3,6 dikali 2 bisa 7,2 ya. 7,2 per 180 dikali 0,082 dikali 300. Berapa hasilnya, teman-teman? Ya, coba dihitung dulu ya. Oke. Nah, baik, setelah kita hitung, maka ini menjadi nilainya berapa? 0,984. Satuannya apa teman-teman? Ini adalah ATM, atmosfer. Nah, jadi larutan ini memiliki tekanan osmotik sebesar 0,984 ATM atau atmosfer ya. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Baik. Nah, ini ya. Suatu cairan infus ini bisa juga terbuat dari NaCl. Pada kondisi tertentu orang harus diinfus dengan NaCl ya. Kalau tidak menggunakan glukosa dengan NaCl ya. Nah, sebanyak 5,85 gram berarti ini adalah massa. Ini NaCl itu adalah zat elektrolit ya kan? Oke. Yang terlarut dalam 500 ml larutan berarti ini adalah V ya, V besar 500 pada suhu sama. Ini soalnya sama seperti tadi ya, Bapak persis buatnya. Ini adalah pada suhu berarti ini adalah T. Hitung tekanan osmotik yang terjadi. Maka kita bisa jawab, oke. Ya, V sama dengan MRT I. Nah, jangan lupa ada I-nya. Apa itu I? Itu I itu adalah faktor Van Hoff ya. Oke, baik. Kita di tempat terpisah mungkin kita bisa hitung faktor Van Hoff-nya. Untuk NaCl itu I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa ya. Karena NaCl itu terion menjadi Na+ dan Cl- ya kan? Maka dia ada partikelnya atau N-nya sebanyak 2 ya. Kita tinggal masukkan ke sini 1 ditambah N-nya itu 2, 2-1. Nah, alfanya karena tidak disebutkan berarti dia elektrolit kuat, maka nilai alfanya 1. Jadi kalau dia kuat 1 ya, kecuali dalam soal disebutkan
derajat disosiasinya itu berapa, tinggal kita tuliskan di sini. Maka ini hasilnya adalah 1 ditambah 1 berarti 2. Nah, oke. Nah, ini I-nya. Maka kita tinggal masukkan ke sini teman-teman, ya, sama seperti tadi. Ya, molaritas itu rumusnya kan massa dibagi MR. Berarti 5,85 per MR-nya itu, MR garam itu 58,5 dikali 1000 per V ya, 500, ya kan. Ini dikurung saja dulu biar lebih fokus, biar nggak kemana-mana ya. Ini R-nya itu 0,082 dikali suhunya berapa? Suhu, ingat, suhu itu harus ditambahkan ya, derajat Celcius ditambah 273. Berarti kalau di sini suhunya 27, berarti kita tinggal jumlahkan saja dengan 273. Berapa ini? 27 ditambah 273, hasilnya adalah 300. Berarti dikali dengan 300 dikali dengan I. I-nya tadi sudah kita hitung berapa? Ini kan? Berarti 2. Oke. Nah, coba kita lanjutkan. Ini 1000 dibagi 500 kan 2 gitu ya. Ini coret 0,1 ya. 0,1 dikali 2 berarti 0,2. 0,2 dikali 0,082 dikali 300 dikali dengan 2 ya. Baik. Coba dihitung dulu teman-teman. Hitung teman-teman, maka dihasilkan ini 9,84, satuannya tetap ini adalah atmosfer. Jadi dia tekanannya atau tekanan osmotiknya sebesar 9,84 atmosfer ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman sampai detik ini sudah bisa membedakan sifat koligatif larutan yang elektrolit maupun yang non elektrolit ya, seperti itu. Nah, sebelum Bapak akhiri, teman-teman harus tahu ada istilah isotonis. Apa itu isotonis? Berarti kondisi di mana jika dua larutan ya memiliki tekanan osmosis yang sama, memiliki tekanan osmotik yang sama. Ya. Nah, artinya apa? Jadi misalnya ada dua larutan, kita hitung ketika nilai V1-nya sama dengan V2, maka ini disebut dengan tekanannya bersifat isotonis ya. Artinya memiliki tekanan osmosis yang sama. Nah, pada prinsip orang diinfus ya, kenapa kemudian kok orang kalau diinfus itu kalau dalam kondisi tertentu dia bisa keluar darah ya. Misalnya kalau dia ke kamar mandi seperti itu ya, ini diinfus misalnya. Nah, kenapa kok bisa darah bisa ke selang? Ya, itu karena terjadi ketidakseimbangan tekanan ya. Akhirnya tekanan darah kita lebih tinggi ya, atau tekanan cairan infus yang dimasukkan itu sangat lebih rendah, sehingga yang mendorong adalah darah ke sana, seperti itu ya. Nah, agar darah itu tidak naik ke selang, maka diusahakan kan kita berbaring ya kan ya, pasien itu berbaring ya, agar cairan infus ini bisa memiliki tekanan osmosis sehingga masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi bukan darah yang ke selang, tapi kemudian cairan infus yang mendorong darah kita untuk bisa masuk ke dalam jaringan sel-sel tubuh kita. Nah, itulah prinsip kenapa diinfus itu masuk dalam prinsip tekanan osmotik ini, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.